Jika zaman sekarang memasak bisa menggunakan kompor gas, kompor listrik, oven, microwave, dan segala macam alat masak canggih lainnya, jauh sebelum itu, orang-orang memasak secara tradisional, memanfaatkan bahan-bahan dari alam seperti tanah, arang, dan jerami. Dan hari ini aku mau nunjukin ke kamu cara membakar ayam menggunakan media tanah. Kira-kira hasil bakarnya akan seperti apa? Skuy, simak videonya sampai akhir. Kali aja habis nonton, kamu mau coba inovasi bakar ayam yang lebih seru? Oke, kita mulai bicara soal teknik memasaknya dulu ya. Secara umum sih teknik memasak itu ada dua, yakni teknik memasak basah dan kering. Dari namanya kamu pasti udah tahu mana aja olahan masakan yang termasuk pada dua kategori tadi. Yap, mengukus, merebus, dan cara masak lainnya yang melibatkan cairan dalam pengolahannya udah pasti termasuk teknik memasak basah. Sementara menggoreng, menumis, mengasapi, memanggang, dan membakar adalah teknik memasak kering. Nah, membakar ini termasuk teknik memasak paling tua, apalagi membakar pada tanah secara langsung. Tapi ya teknik ini udah nggak begitu populer di perkotaan sekarang, yang menginginkan semuanya serba cepat. Kalau di Indonesia sih metode bakar masih konsisten digunakan oleh orang-orang di Papua. Umumnya oleh masyarakat suku Dani yang mendiami wilayah dataran tinggi Wamena seperti Lembah Baliem, Nabire, Pegunungan Tengah, Jayawijaya, dan Yahukimo. Mereka menyebutnya barapen atau bakar batu, karena pada saat membakar mereka juga menggunakan media batu yang ditumpuk. Makanan yang dimasak pun sangat bervariasi, mulai dari umbi-umbian, sayur-sayuran, hingga daging hewan. Daging hewan ini bisa berasal dari ikan, sapi, kambing, babi, dan ayam. Selanjutnya nih, yang penting buat diperhatiin saat ingin membakar dengan metode ini adalah nyiapin bahan. Biar gak repot-repot amat, boleh tuh beli ayam potong yang emang udah dibersihin semua bulunya. Atau kalau kamu kebetulan peternak ayam, ambil seekor, 2 ekor lah buat disembelih, oke juga. Tinggal ajak kakak, adek, nenek, atau gebetan kamu buat bantuin cabutin bulunya, biar cepet. Dan nuansa keakraban akan juga semakin deket. Terus bahan lain kayak merica, bawang putih, cabai keriting, kunyit, sereh, dihaluskan aja. Yap, udah pasti garam sama micinnya, nggak boleh lupa dong. Kalau semuanya udah kecampur halus, tinggal dibalur ke seluruh bagian tubuh ayam, sampai ke dalam-dalamnya, biar ayam termarinasi dengan baik, dan bumbunya meresap dengan sempurna. Selagi menunggu, kamu bisa mulai menyiapkan tempat pembakarannya. Kalau lingkungan tempat tinggalmu punya lahan yang luas, itu tentu akan sangat membantu. Ukur aja petak tanah yang dibutuhkan sesuai jumlah ayam yang akan dibakar. Terus, letakkan batu di sekelilingnya untuk menahan panasnya. Sebenarnya ada beragam cara yang bisa digunakan pas membakar. Bisa dengan gaya ayam bergelantungan di kayu kayak gini, atau dikubur dengan batu panas menumpuk di atasnya. Kalau buat sendiri sih, cara pertama mungkin lebih gampang ya. Karena setelah tempatnya siap, kamu hanya perlu membuat lubang untuk memasukkan kayu yang udah diruncingkan lebih dulu bagian bawahnya. Sementara cara yang kedua membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menggali lubang sedikit lebih dalam. Jauh lebih banyak sumber daya alam untuk membuat panas, seperti ranting-ranting kayu, jerami, arang, dan bebatuan. Oke, setelah semua persiapannya udah selesai, saatnya membakar. Ayam yang tadi udah dimarinasi tinggal dimasukin ke kayu dengan posisi tegak lurus alias kepalanya di atas. Lalu ditutupi dengan ember aluminium yang cukup efektif menahan panas. Oh ya, terkait penggunaan aluminium untuk memanaskan makanan, ada banyak isu beredar bahwa kandungan aluminium yang meningkat akan berbahaya bagi kesehatan. Tapi mengutip Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kandungan aluminium yang memang udah pada air, udara, dan makanan jumlahnya tergolong kecil dan aman bagi tubuh, dan tidak benar-benar terserap oleh tubuh karena akan dikeluarkan kembali melalui feses atau urin. Tapi ya meskipun kayak gitu, penggunaan aluminium dalam memanggang tetap harus dikontrol. Tapi kalau posisinya lagi di pegunungan atau di hutan sih, teknik bakar batu ala masyarakat Papua bisa juga dicoba dan lebih aman. Batu-batu ini dikumpulkan terus dipanaskan selama kurang lebih 2 jam lamanya. Terus dipindahkan pada lubang pembakar hingga menyebar rata. Lalu diberi alas daun pisang serta dedaunan lainnya. Baru deh ayam yang bakal jadi hidangan diletakkan. Dengan teknik memasak ini, sayur dan buah-buahan pun bisa ikut dimasukkan.
Terus dikubur lagi dengan tumpukan batu yang panas, lalu dibungkus dan diikat menggunakan daun. Kira-kira setelah 2 hingga 3 jam bergantung pada tingkat kepanasannya, daging ayam yang dibakar ini udah boleh diangkat. Dan voila, hasilnya tetap matang sempurna. Dengan rasa yang lebih gurih tentunya. Dan tanah bekas bakarnya juga bisa digunakan lagi untuk menanam karena unsur haranya yang menyuburkan. By the way, ada yang tertarik buat nyoba?